Halo, jumpa lagi pada pertemuan hari ini. Kita belajar tentang perubahan fisiologis masa nifas. Nah, apa saja perubahan fisiologis pada masa nifas? Jadi, perubahannya ada perubahan sistem reproduksi, perubahan sistem pencernaan, kemudian perubahan sistem perkemihan, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan tanda-tanda vital, perubahan sistem kardiovaskuler, dan perubahan sistem endokrin. Kita akan mempelajari satu persatu tentang perubahan fisiologis masa nifas. Yang pertama, perubahan sistem reproduksi tentang uterus ya. Nah, pada uterus itu terjadi proses involusi namanya. Nah, apa itu proses involusi? Jadi, proses involusi adalah proses kembalinya uterus ke dalam keadaan seperti sebelum hamil ya. Jadi setelah saat mengalami kehamilan, bisa dilihat ya dari gambar berikut. Nah, kemudian setelah selesai kelahiran, maka uterus juga akan berangsur-angsur kembali seperti sebelum hamil ya, setelah melahirkan. Itu namanya proses involusi uterus. Perlu diketahui teman-teman, involusi uterus pada saat bayi lahir itu bobot uterus sebesar 1000 gram. Nah, TFU-nya atau tinggi fundusnya semana? Oh, setinggi pusat ya. Nah, tapi setelah plasentanya lahir, bayi lahir, plasenta lahir, bobot uterus tinggal 750 gram dengan diameter uterus sebesar 12,5 cm. Nah, untuk tingginya seberapa ya? Nah, ini 2 jari di bawah pusat. Dalam keadaan serviknya itu lembek, ya. Jadi harus di masase uterus untuk memperbaiki kontraksi uterusnya. Nah, kemudian pada involusi uterus 1 minggu, bobot uterusnya berkurang lagi 500 gram jadinya ya, dengan diameter uterus 7,5 cm. Berada di mana sih uterusnya? Oh, berada di pertengahan pusat dan simfisis. Jadi pertengahan antara pusat dengan simfisis. Nah, kemudian keadaan serviknya bagaimana? Oh, beberapa hari setelah postpartum dapat dilalui 2 jari. Nanti pada akhir minggu pertama itu bisa dilalui oleh 1 jari. Nah, selanjutnya pada 2 minggu bobot uterusnya juga akan berkurang lagi menjadi 350 gram dengan diameter uterusnya 3 sampai 4 cm. Tapi untuk TFU atau tinggi fundus uteri tidak teraba di atas simfisis. Ini sudah tidak teraba ya teman-teman ya. Nah, pada 6 minggu atau minggu ke-6, bobot uterus juga akan berangsur mengecil menjadi 50 sampai 60 gram dengan diameternya hanya 1 sampai 2 cm saja. Jadi ini bertambah kecil ya, sudah tidak teraba lagi. Nah, pada 8 minggu bobot uterus kembali seperti semula nih, 30 gram. Nah, ini sebesar normal ya, maksudnya ini sudah normal kembali lagi ya. Nah, ini tadi tentang involusi uterus, teman-teman. Selanjutnya, subinvolusi. Jadi apa sih subinvolusi itu? Jadi subinvolusi adalah kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan seperti sedia kala atau seperti tidak hamil ya. Nah, penyebab subinvolusi itu yang paling sering karena tertahannya fragmen plasenta dan adanya infeksi. Proses-proses involusi uterus dijadikan beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah iskemia myometrium. Jadi involusi tadi apa teman-teman? Oke, jadi involusi itu adalah proses kembalinya uterus seperti keadaan sebelum hamil. Jadi prosesnya itu apa aja biar bisa
seperti sedia kala dan sebelum hamil. Nah, ini prosesnya ya. Ada iskemia miometrium namanya. Nah, kenapa kok terjadi iskemia miometrium? Nah, disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang terus-menerus dari uterus setelah pengeluaran plasenta, sehingga membuat uterus itu relatif anemi dan menyebabkan serat otot menjadi atrofi. Nah, atrofi jaringan ini terjadi sebagai reaksi penghentian hormon estrogen saat pelepasan plasenta. Jadi, pelepasan plasenta itu adanya hormon oksitosin, hormon estrogennya dia dihentikan sementara gitu ya, hormon oksitosin progesteronnya. Kemudian selanjutnya terjadilah autolisis atau proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterin atau otot uterus. Perlu diketahui teman-teman, enzim proteolitik akan memendekkan jaringan otot yang telah sempat mengendur hingga 10 kali panjangnya dari semula dan 5 kali itu lebih lebar dari semula selama hamil. Atau dapat juga dikatakan sebagai pengerusakan secara langsung jaringan yang sudah hipertrofi yang berlebihan. Nah, hal ini disebabkan karena memang adanya penurunan hormon estrogen dan progesteron, maka terjadilah autolisis. Nah, selanjutnya efek oksitosin ini dapat menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, ini yang diperlukan ya, kalau tidak ada kontraksi uterus, uterusnya lembek, maka akan terjadi perdarahan. Jadi efek oksitosin ini sangat diperlukan gitu ya untuk involusi uterus. Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterin, sehingga hal ini akan menekan pembuluh darah yang mengakibatkan berkurangnya suplai darah itu ke uterus. Nah, proses ini membantu untuk mengurangi situs atau tempat implantasi plasenta serta bisa mengurangi perdarahan. Penurunan ukuran uterus yang cepat itu dicerminkan oleh perubahan lokasi uterus ketika turun keluar dari abdomen dan kembali ke organ pelvik. Oh iya, untuk perubahan uterus ini juga berhubungan erat dengan perubahan pada miometrium. Nah, pada miometrium itu kan terjadi perubahan yang bersifat proteolitis. Nah, jadi hasil dari proses ini dialirkan melalui pembuluh getah bening. Oke. Kita ke selanjutnya ya, di involusi tempat plasenta. Nah, setelah persalinan, tempat plasenta ini merupakan tempat dengan permukaan yang kasar. Ya, ini postpartum ya, kontraksi uterus, preventing hemorrhagic ini. Nah, ini kalau terjadi atonia, nah ini perdarahannya akan keluar lewat sini. Tetapi yang dinding-dinding ini ya, ini tempat involusi plasenta, itu permukaannya akan kasar dan tidak rata. Nah, kira-kira itu sebesar telapak tangan. Nah, dengan cepat luka ini akan mengecil pada akhir minggu kedua. Ingat ya, Masian ya, hanya sebesar 3 sampai 4 cm ya. Dan pada akhir nifas itu lukanya juga akan pulih ya, sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, penyembuhan luka bekas plasenta itu terjadinya khas sekali ya. Jadi pada permulaan nifas, bekas plasenta itu yang mengandung banyak pembuluh darah besar yang tersumbat oleh trombus. Nah, biasanya luka yang demikian itu sembuh dengan menjadi luka parut. Tapi luka bekas plasenta itu tidak meninggalkan parut, teman-teman ya. Karena hal ini disebabkan karena luka ini sembuh dengan cara dilepaskannya dari dasar ya, tetapi diikuti oleh pertumbuhan endometrium yang baru di bawah permukaan luka. Jadi lukanya lepas ya, kikis, tapi diikuti oleh endometrium yang baru. Tumbuhnya di mana? Ya di pinggir luka-luka dan juga dari sisa-sisa kelenjar pada dasar luka, dia tumbuh kembali. Ada regenerasi endometrium, maksudnya gitu ya. Nah, pertumbuhan kelenjar endometrium ini juga berlangsung di dalam desidua basalis. Pertumbuhan kelenjar yang
ada ya pada tempat plasentanya itu berlangsung di dalam mengikis pembuluh darah yang membeku pada tempat implantasi plasenta yang menyebabkan menjadi terkelupas dan tidak dipakai lagi pada pembuangan lokia. Itu untuk tempat plasenta. Jadi dia ada regenerasi sel ya. Sehingga lukanya juga cepat pulih. Nah, bagaimana sih biar bisa involusi uterus itu berjalan dengan normal? Ya pemulihannya dengan cara nutrisinya ditingkatkan, kemudian jangan ada tarak di antara kita ya, tidak boleh tarak. Oh, kalau habis melahirkan itu tidak boleh makan telur, makan ikan, makan ayam, itu tidak boleh. Nah, itu yang keliru. Jadi tidak boleh tarak kita untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Ya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi selain ada perubahan organ reproduksi juga ada perubahan di muskuloskeletal. Jadi ligamen-ligamen dan diafragma pelvis serta fasia yang meregang sewaktu kehamilan dan partes ini setelah janin lahir berangsur-angsur mengecil atau menciut seperti sedia kala. Nah, tidak jarang ligamentum rotundum ini menjadi kendor yang mengakibatkan letak uterus menjadi retrofleksi. Tidak jarang pula wanita juga mengeluh, kandunganku kok turun ya, kayaknya aku nggak enak nih. Nah, kalau bahasa Jawa itu cancer namanya ya. Kalau orang-orang Jawa dulu, nah itu kandungannya turun katanya. Nah, setelah melahirkan seperti itu dirasanya. Nah, karena apa sih? Ya karena ligamen fasia itu agak kendor gitu ya. Nggak mungkin kalau langsung kembali seperti semula lagi karena memang itu untuk menjaga uterusnya dulu ya waktu kehamilan. Jadi biar nggak turun gitu ya. Nah, perubahan sistem muskuloskeletal itu terjadi pada saat kehamilan dan semakin bertambah. Adaptasi muskuloskeletal ini mencakup peningkatan berat badan, bergesernya pusat akibat pembesaran rahim. Jadi kan pusar itu loh. Nah, itu kan menjadi menonjol ya. Kemudian relaksasi, mobilitas. Nah, itu masuk di dalam perubahan sistem muskuloskeletal. Nah, terus bagaimana nih caranya ya? Kita ambulasi dini dilakukan segera setelah melahirkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ambulasi ya. Jadi, itu untuk membantu untuk mencegah komplikasi dan mempercepat involusi uterus. Nah, adaptasinya muskuloskeletal pada masa nifas itu dinding perut dan peritoneum. Jadi, dinding perut itu akan longgar pasca persalinan. Keadaan ini akan pulih kembali dalam 6 minggu. Jadi, jangan khawatir ya teman-teman ya kalau ada ibu nifas. Nah, pada wanita yang astenis terjadi diastasis dari otot-otot rectus di abdominalis ya, sehingga sebagian dari dinding perut di garis tengah hanya terdiri dari peritoneum, fascia tivis dan kulit tuh. Nah, sedangkan kulit abdomen itu kulitnya akan meregang atau melebar ya, melonggar dan mengendur hingga berbulan-bulan. Nah, ini yang biasanya ditakutkan oleh ibu-ibu postpartum ya. Nih, ini kulit saya kok jadi mengendur gitu ya selama berbulan-bulan, tapi bisa dilakukan dengan cara atau pemulihannya ya senam nifas itu tadi. Jadi harus ada senam nifas untuk mengembalikan otot-otot dari dinding abdomen agar kembali normal kembali ya dalam beberapa minggu pasca melahirkan. Jadi ya, latihan senam pasca salin, senam pasca salin ya. Kemudian strie. Strie itu suatu perubahan warna seperti jaringan parut itu loh yang ada di dinding abdomen yang garis-garis. Nah, itu namanya strie. Strie pada dinding abdomen itu tidak dapat menghilang sempurna, melainkan ini akan membentuk garis lurus tapi samar gitu ya. Nah, tingkatannya ya, tingkatannya itu bisa menjadi, maksudnya tingkatan itu gimana ya? Garisnya itu akan
akan samar-samar sedikit gitu, nggak terlalu kelihatan jelas, tetapi ini bisa didukung dengan kita melakukan senam nifas untuk mengembalikan seperti semula atau dikasih oil gitu ya. Sekarang itu sudah banyak ini ya produk-produk agar strienya bisa hilang gitu ya, atau paling enggak itu menyamarkan strie ya, sehingga ibu nifas itu menjadi lebih percaya diri kembali dengan abdomen yang strienya berkurang gitu ya, strienya yang sama. Jadi kan kulit akan kembali agak bersih gitu ya. Kemudian ada perubahan ligamen-ligamen. Ligamennya apa namanya, setelah janin lahir, ligamen, kemudian diafragma pelvis dan fascia itu akan meregang sewaktu hamil. Nah, tapi setelah partus dia akan berangsur menciut kembali seperti sedia kala. Nah, kemudian simpisis pubis. Ini simpisis pubis itu namanya biasanya ada nyeri tekan pada simpisis pubis karena memang habis bersalin ya. Itu kemudian ada juga nih kadang ada nyeri punggung. Apa namanya, perubahan muskuloskeletal ya, nyeri punggung, tapi hal ini juga akan berangsur-angsur pulih kembali gitu ya. Biasanya dengan posisi istirahatnya, kemudian aktivitasnya sehari-hari, aktivitas ringan dulu yang dilakukan dan lain sebagainya. Atau memang bisa jadi ini dikompres air hangat juga boleh nih untuk meredakan nyeri punggung. Nah, ini ya tadi sudah kita pelajari bersama tentang dinding perut menjadi longgar dan akan pulih kembali di dalam 6 minggu. Untuk kulit abdomen itu menjadi tampak longgar dan mengendur sampai berminggu-minggu. Nah, ini untuk beberapa ini ya istilah ya. Inkontinensia urin itu adalah keluhan rembesan urin yang tidak disadari. Kadang itu setelah pasca melahirkan itu terjadi inkontinensia urin. Jadi tiba-tiba itu nggak terasa itu ada rembesan urin. Nah, itu yang tidak disadari. Kemudian ada inkontinensia alvi. Jadi meregangnya sfinkter anal, sehingga kalau kita bersin atau mungkin batuk itu ini ya, apa namanya, BAB-nya juga ikut keluar gitu. Nah, karena robeknya atau meregangnya sfinkter ani. Jadi apa ya, kita tidak bisa mengendalikan ini ya, inkontinensia sama inkontinensia alvi dan inkontinensia urin. Jadi bagaimana ya, senam Kegel gitu ya. Kemudian ada prolaps genitalia, tapi ini jarang sekali terjadi ya, tapi kita perlu tahu apa sih prolaps itu. Jadi dikaitkan dengan persalinan pervaginal yang dapat menyebabkan peregangan dan kerusakan pada fasia serta persarapan pada daerah pelvik. Prolaps uteri adalah penurunan uterus, sedangkan sistokel itu prolap kandung kemih di dalam vagina. Untuk rektokel itu prolaps rektum ke dalam vagina. Sekarang lokia. Lokia adalah ekskresi cairan rahim selama masa hamil dan memiliki reaksi basa atau alkalis yang dapat membuat organisme berkembang menjadi lebih cepat daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal. Seperti apa sih lokia-lokia itu? Oh, ada warna-warninya ya. Warna-warni itu gimana nih? Nah, untuk lokia rubra atau cruenta itu terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga postpartum. Warnanya apa? Nah, warnanya lokia itu berwarna merah. Kok bisa berwarna merah? Iya, karena mengandung darah dari luka plasenta dan serabu desidua dan korion. Sedangkan lokia sanguinolenta itu terjadi pada hari keempat sampai ketujuh pasca salin. Berwarna merah kekuningan. Tadi kalau lokia rubra itu kan merah. Kemudian kalau lokia sanguinolenta merah kekuningan. Kalau lokia serosa kuning kecoklatan dan lokia alba itu putih kekuningan. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk lokia sanguinolenta berisi darah dan lendir karena pengaruh plasma darah.
Sedangkan Lochia serosa kok bisa berwarna kuning atau kecoklatan? Ya karena mengandung sedikit darah dan lebih banyak serum. Gitu ya. Terdiri dari leukosit dan robekan pada laserasi plasenta. Untuk Lochia alba itu lebih banyak mengandung leukosit, makanya dia berwarna putih kekuningan. Kemudian Lochia purulenta terjadi infeksi purulenta ya. Kenapa bisa terjadi purulenta? Ya karena adanya infeksi, namanya Lochia purulenta. Terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah, baunya itu busuk ya. Itu namanya Lochia purulenta. Ini kalau memang ada patologi ya. Jadi ada Lochia yang fisiologi, ada Lochia rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Sedangkan yang patologi itu Lochia purulenta yang terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk. Sedangkan Lochia statis, dia itu pengeluaran Lochianya tidak lancar, makanya disebut dengan Lochia statis. Nah, itu tadi untuk Lochia ya. Sekarang kita beralih perubahan pada vagina dan perineum. Jadi, estrogen pascapartum yang menurun berperan dalam penipisan mukosa dan vagina, sehingga ini juga berpengaruh pada hilangnya ruge. Nah, tapi dengan latihan otot perineum dapat mengembalikan tonus otot perineum sehingga dapat mengencangkan lagi vaginanya. Nah, kalau perubahan vagina dan perineum ya, vaginanya kan akan berubah menjadi besar nih ya. Nah, dikarenakan ada penipisan mukosa vagina dan hilangnya ruge, maka ibu nifas ya. Ibu nifas itu diharapkan melatih otot-otot perineumnya dengan cara apa ya? Tadi itu senam nifas. Di dalam senam nifas juga ada senam untuk melatih otot perineumnya. Atau disebut dengan senam Kegel ya ini ya. Selanjutnya perubahan di tanda-tanda vital. Apa aja perubahan tanda vital? Ya, ada suhu badan, kemudian nadi, kemudian tekanan darah, dan perubahan pernafasan. Itu perubahan-perubahan tanda-tanda vital ya yang biasanya terlihat jika wanita dalam keadaan normal atau ibu postpartumnya dalam keadaan normal. Contohnya seperti suhu badan. Jadi 24 jam postpartum, suhu badan itu akan sedikit naik 0,5 derajat Celcius gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung nanti kalau loh ini setelah postpartum kok malah naik ya 0,5 derajat Celcius gitu. Nah, ini karena apa ya? Karena akibat kerja keras waktu melahirkan tadi sehingga ibu itu kehilangan cairan dan mengalami kelelahan. Nah, apabila keadaan normal, suhu badan itu juga akan menjadi biasa. Nah, biasanya pada hari ketiga suhu badan itu akan naik lagi. Karena apa? Karena ada pembentukan ASI di mame atau buah dada ya, maminya ya, sehingga menjadi bengkak. Nah, biasanya kan ini terjadi bendungan ASI, nanti suhu badannya juga akan naik lagi gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, apabila suhu badannya itu tidak turun, kita harus curiga adanya infeksi ya, misalnya infeksi pada endometrium atau mungkin terjadi mastitis juga bisa gitu ya. Setelah bendungan ASI akan terjadi mastitis, kalau masih tidak teratasi jadi apa namanya? Nah, infeksi nantinya ya. Nah, kemudian nadi pasca persalinan dapat menjadi lebih cepat denyut nadinya. Nah, kalau denyut nadi normal itu kan biasanya 60 sampai 80 kali per menit. Nah, ini denyutnya akan menjadi lebih cepat sehabis melahirkan. Biasanya lebih dari 100 kali per menit. Tapi kalau memang denyut nadi ini selalu cepat terus ya, enggak turun denyut nadi ke normal, kita harus waspada terhadap infeksi atau bisa terjadi perdarahan. Nah, selanjutnya tekanan darah.
Tekanan darah tetap stabil setelah melahirkan. Penurunan tekanan darah itu mengindikasikan hipovolemia yang berkaitan dengan hemoragik uterus. Nah, peningkatan sistol 30 mm higrenium dan diastolnya 15 mmHg ya, yang disertai dengan sakit kepala, gangguan penglihatan, itu menandakan bahwa ibunya terkena preeklamsi postpartum. Jadi kita harus hati-hati nih kalau tekanan tidak berubah ya, malah cenderung meningkat, dicurigai adanya preeklamsi, apalagi kalau disertai dengan sakit kepala, gangguan penglihatan, atau pandangannya kabur gitu ya. Nah, selanjutnya pernafasan. Jadi pernafasan itu bisa normal, bisa lambat ya, tergantung dari nadi juga nih pernafasannya, karena memang keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadinya tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya gitu. Selanjutnya, perubahan pada sistem kardiovaskuler. Perubahannya apa aja ya? Volume darah, curah jantung, hematologi gitulah. Kalau untuk volume darah yang bagaimana nih? Perubahan volume darah itu tergantung pada beberapa faktor seperti kan pastinya ibu postpartum kan kehilangan darah nih selama melahirkan dan mobilisasi serta pengeluaran cairan ekstravaskuler. Nah, kehilangan darah itu merupakan akibat penurunan volume darah total yang cepat tapi terbatas. Tapi setelah itu terjadi perpindahan normal cairan tubuh yang menyebabkan volume darah menurun dengan lambat gitu. Nah, pada persalinan pervaginam ya, itu kehilangan darah sekitar 200 sampai 500 mili. Tapi kalau pada SC itu kehilangan darahnya sekitar 2 kali lipat. Nah, kalau kehilangan darahnya itu lebih dari 500 cc, nah perlu tindakan lebih lanjut karena itu namanya terjadi perdarahan ya. Memang kalau postpartum itu kan selalu ada perdarahan, tapi yang perlu diwaspadai kalau perdarahannya itu lebih dari 500 cc. Jadi 3 perubahan fisiologi pasca partum ya, yang pertama itu hilangnya sirkulasi uteroplasenta dan mengurangi ukuran pembuluh darah maternal sekitar 10 sampai 15%. Kemudian yang kedua itu hilangnya fungsi endokrin plasenta yang menghilangkan stimulus vasodilatasi. Yang ketiga, terjadinya mobilisasi air ekstravaskuler yang disimpan selama ibunya itu hamil. Nah, itu mobilisasi ekstravaskulernya hilang. Kadang kan terjadi bengkak atau odem ya pada kehamilan. Nanti kalau itu sudah selesai persalinan, sudah masuk di pasca partum, ini akan keluar dengan sendirinya. Odem-odem juga akan berkurang dan menghilang. Kemudian curah jantung, berarti denyut jantung, volumenya dan curah jantung itu meningkat sepanjang masa hamil. Tapi segera setelah melahirkan, keadaan ini akan meningkat bahkan lebih tinggi selama 30 sampai 60 menit. Karena memang darah yang biasanya melintasi di uteroplasenta itu tiba-tiba kembali ke sirkulasi umum. Makanya ini ada adaptasi lagi gitu ya. Kemudian ada perubahan sistem hematologi. Selama minggu-minggu kehamilan, kadar fibrinogen dan plasma serta faktor pembekuan darah itu akan meningkat pada hari pertama postpartum. Jadi kalau kita lihat leukosit yang meningkat di mana jumlah sel darah putih itu dapat mencapai 15.000 ya selama persalinan. Tapi untuk jumlah sel darah putih tersebut biasanya juga naik sampai ke 25 atau 30.000 tanpa adanya kondisi patologi. Jika wanita tersebut atau ibu tersebut mengalami persalinan yang lama. Kemudian ini ya tadi ya perdarahan pervagina kalau normalnya 200-500, tapi kalau lebih dari 500 kita harus curigai karena itu terjadi perdarahan.
Nah, untuk selanjutnya, perubahan sistem pencernaan. Ada nafsu makan, motilitas, pengosongan uterus. Nah, untuk nafsu makan itu biasanya itu ibu nafsu makannya itu bertambah ya setelah melahirkan, karena kan tadi tenaganya juga dikuras habis ya saat partes atau melahirkan. Nah, sehingga ibu ini boleh mengkonsumsi makanan ringan juga boleh. Kemudian ibu menjadi lebih cepat lapar, apalagi kalau menyusui ya. Setelah melahirkan, menyusui, itu ibunya pengen makan, terus gitu kadang ngemil, gitu kadang ya. Malah ada juga sih yang ibunya itu lelah setelah persalinan, tapi setelah lelahnya berkurang, wah nafsu makannya meningkat lagi gitu. Nah, kerap kali untuk pemulihan nafsu makan itu diperlukan waktu 3-4 hari sebelum fal usus kembali normal. Itu nafsu makan ya. Kemudian untuk motilitas usus ini ya, penurunan tonus dan motilitas otot traktus di saluran cerna itu menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. Jadi kelebihan analgesik ya atau anestesi pada ibu dengan pos SC itu bisa memperlambat pengembalian tonus dan mobilitas otot di daerah usus atau sistem pencernaan seperti keadaan normal. Makanya kalau sudah SC itu kan biasanya itu gimana, sudah flatus atau belum? Flatus maksudnya kentut gitu loh. Nah, kalau sudah berarti mobilitasnya sudah kembali seperti normal, baru ibu bisa makan makanan ringan dulu sedikit-sedikit gitu ya teman-teman ya. Kemudian pengosongan uterus, jadi buang air besar secara spontan itu bisa tertunda kadang selama 2-3 hari. Kenapa? Ya karena tonus otot uterus menurun selama persalinan. Kemudian ibu juga seringkali bahwa menduga ya ini ya, ibunya menduga bahwa saya nggak bisa BAB karena ini loh ada luka episiotomi, jadi luka nyeri jahitan, sehingga saya itu takut kalau buang air besar. Kemudian takut kalau buang air kecil, gitu ya. Itu contoh-contohnya. Jadi kita lihat lagi, oh kita harus memberikan pendidikan kesehatan tentang bagaimana sih buang air besar, bagaimana sih cara buang air kecil, menjaga personal hygiene, dan lain sebagainya ya. Perubahan sistem perkemihan ya sekarang ya pasca persalinan kadar steroid menurun sehingga dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal juga. Nah, fungsi ginjal tapi akan kembali normal dalam waktu 2 bulan setelah pasca salin. Tapi dalam 24 jam pertama pasca salin, ibu itu sudah mulai membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama hamil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, odem selama hamil itu akan berangsur membaik ya, berkurang saat pasca salin. Nah, yang terakhir ya perubahan sistem hematologi, penurunan volume, peningkatan sel darah pada kehamilan diasosiasikan dengan peningkatan hematokrit dan hemoglobin pada hari ke-3 sampai ke-7 postpartum. Tapi ini akan normal kembali dalam 4 sampai 5 minggu postpartum. Sedangkan perubahan sistem endokrin ada hormon plasenta, hormon pituitari, hipotalamik pituitari ovarium, dan kadar estrogen itu juga akan mengalami perubahan. Apa aja? Jadi hormon plasenta yang menurun dengan cepat setelah persalinan, HCG itu juga akan menurun dengan cepat dan menetap sampai 10% dalam 3 sampai hari ke-7 postpartum. Sehingga kalau kita coba iseng-iseng cek gitu ya, iseng cek untuk planotesnya, apakah masih positif enggak, coba deh hari ke-3 postpartum atau hari ke-5 postpartum kita cek itu untuk PP testnya. Pasti hasilnya juga akan positif karena memang masih ada HCG di dalam ini ya, atau hormon plasentanya di dalam mana nih uterus gitu ya, menurun, sehingga kalau kita cek ya tetap ada hasil yang positif di
Ini. Kemudian di sistem endokrinnya ya, selanjutnya hormon pituitari. Jadi prolaktin darah akan meningkat dengan cepat. Pada wanita yang tidak menyusui, prolaktin itu akan menurun dalam waktu 2 minggu. Sehingga hormon FSH dan LH itu akan meningkat pada fase konsentrasi folikuler pada minggu ketiga. Dan LH-nya itu akan tetap rendah hingga ovulasi itu terjadi. Gitu. Itu hormon pituitari. Sedangkan hipotalamik pituitari ovarium, lamanya seorang wanita mendapat menstruasi juga dipengaruhi oleh faktor menyusui. Kalau kita sering, bukan kita ya, tapi kalau ibu postpartum itu sering menyusui, maka ini ya, hormon atau kembalinya menstruasi juga akan menjadi lama gitu. Nah, tapi kalau kita bukan kita lagi ya, kalau ibu postpartum tersebut tidak menyusui, maka menstruasi juga akan segera ini ya datang lagi gitu. Seringkali menstruasi pertama ini bersifat anovulasi karena rendahnya kadar estrogen dan progesteron. Sedangkan untuk kadar estrogen setelah persalinan itu kadar estrogen akan menurun ya. Sehingga aktivitas prolaktin sedang meningkat yang sedang meningkat akan mempengaruhi kelenjar mame dalam menghasilkan ASI. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.